Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon akan digelar besok Senin di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jumat kemarin, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah memasuki tahap akhir di mana kedua pihak yaitu kuasa hukum Peggy Setiawan dan tim hukum Polda Jawa Barat menyampaikan kesimpulan mereka kepada hakim. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat bersikukuh menolak dalil-dalil permohonan kuasa hukum Peggy Setiawan yang disampaikan di sidang pra-peradilan. Tim hukum Polda Jawa Barat menegaskan penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon itu sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya, ya untuk kami tolak begitu. Ya. Apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini gugatan yang diajukan bakal dikabulkan oleh hakim pengadilan. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Lantas, akankah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan dikabulkan ataukah sebaliknya ditolak oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman? Lalu, sejauh mana para penggugat dan tergugat meyakinkan hakim akan dalil-dalil yang diajukan selama sidang pra-peradilan? Tim TV One mengabarkan. Ya, rangkaian sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan pemirsa sudah kita ikuti sejak awal minggu hingga terakhir kemarin Jumat, dan nanti hari Senin kita akan lihat bersama bagaimana putusan dari nasib Peggy Setiawan yang akan diberikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Nah, untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung bersama saya narasumber kita, ada Bang Marwan Iswandi, pengacara dari Peggy Setiawan. Bang Marwan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya. Ada juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum kita. Apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak baik juga semua sehat, ya. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam, Mbak. Ya, Selamat dan malam, bergabung juga dari Kompolnas ada Pak Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam, Penane. Ya, Bang Marwan, kalau kita lihat 5 hari ya, cukup cepat prosesnya. Ya. Ini kalau dari pihak Peggy Setiawan gimana? Cukup percaya diri kah besok Senin gugatannya akan dikabulkan? Percaya diri, Mbak ya. Tapi kalau kalian dari fakta hukum yang ada, termasuk keterangan dari ahli, terutama ahli dari kami ya, percaya diri. Insya Allah. Insya Allah. Walaupun kami percaya diri, tetap kami ada membatasi juga, Mbak, kepercayaan diri itu. 99% saya percaya diri. Apa yang membuat percaya diri, Bang Marwan? Satu dari fakta-fakta, Pak, dari keterangan saksi dan keterangan ahli. Waktu keterangan ahli itu jelas saya tanyakan. Kalau yang di DPO, saya bilang Peggy Perong, sementaranya ditersangkakan, yang sekarang klien kami, Peggy Setiawan. Alamatnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Bagaimana ahli? Kata ahli dikatakan, harus digugurkan tersangkanya. Itu Mbak ya. Belum lagi saya tanya lagi. Proses terhadap klien kami ini, Mbak ya, terhadap klien kami ini, menurut Perkap Kapolri, jelas ada Perkap Kapolri dulu. Acuan daripada penyidik itu Perkap Kapolri sama Perkapnya ini ya, peraturan kabar eskrim. Di sana jelas dikatakan, Mbak, untuk melakukan mentersangkakan kecuali tertangkap tangan ya, itu ada prosesnya, Mbak. Pemanggilan, dipanggil sebagai saksi, gelar perkara. Kalau ini tidak ada, Mbak. Klien kami ini tanggal 21 langsung dijadikan tersangka. Dan alat bukti setelah dijadikan tersangka baru dicari alat bukti. Alat buktinya yang sangat lemah. KTP, ijazah, KK, terakhir foto. Kan lucu aja. Yang tidak ada hubungan sama perkara ini.
Tapi kalau menurut keterangan ahli dari pihak Polda, nah ini kami terus terang saja, kami sangat meragukan keahlian ahli, katanya mengaku ahli ini, sangat meragukan kami, Mbak. Oke, baik, itu poinnya dari pihak Peggy. Cukup percaya diri menantikan besok Senin. Pak Arianto sempat menjadi Kepala Divisi Bagian Hukum. Kalau Pak Arianto sendiri melihat rangkaian sidang pra-peradilan yang sudah berlangsung dari Senin hingga Jumat kemarin, Pak, termasuk melihat optimisme dari pihak pemohon dalam hal ini Peggy Setiawan, seperti apa Pak Arianto? Ya, saya kira semua bagus ya. Semua bersemangat dan berapi-api memperjuangkan kepentingannya. Dari pihak kuasa hukum juga demikian gigih mencari saksi-saksi yang banyak. Kemudian dari Polda juga sudah yakin bahwa dia benar-benar sehingga dia menolak apapun dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum atau pemohon. Tapi kalau saya boleh menilai ya, ini sekarang ini kan cuma pra-peradilan. Pra-peradilan itu yang dimasalahkan adalah apakah penetapan tersangka itu sudah sah atau tidak, apakah sudah ada bukti minimal 2 alat bukti apa tidak, bukti yang benar-benar didapat melalui prosedur yang formal. Itu aja. Sementara kalau dari pihak kuasa hukum ataupun pemohon itu kan mendalilkan bahwa itu salah tangkap dan sebagainya, kemudian bukti-buktinya kurang lengkap dan sebagainya, apalagi namanya berubah, kok ini nama Bedi Peron kemudian jadi Setiawan. Dan kemudian saksi ahlinya mengatakan itu harus digugurkan. Itu ya kalau menurut saya saksi ahli yang diajukan di dalam pra-peradilan itu peranannya hanya menerangkan secara teoritis mengenai bukti 2 alat bukti yang cukup itu untuk menemukan tersangka, itu aja. Jadi tidak kepada para jenis-jenis bukti yang harus ini apakah ini memenuhi syarat apa tidak gitu. Bukan fakta yang diuji di situ. Jadi saya pikir ya masing-masing dengan strategi sendiri-sendiri ya gitu. Tapi saya senang karena Pak Hakimnya juga kelihatannya terbuka untuk duanya, beliau juga akan tidak ada kepentingan. Ini kita tunggu saja ini nanti. Oke. Karena ini memang jalan yang harus ditempuh dan besok kita tentukan kalau ini ditetapkan diterima ya berarti penetapan tersangkanya kan jadi batal, gugur. Tapi kalau seandainya ditolak ya berarti penetapan tersangkanya lanjut dan Polda tinggal melengkapi berkas yang dikembalikan oleh jaksa. Gitu. Oke, baik. Pak Yusuf, kalau dari Kompolnas sendiri juga melihat bagaimana jalannya sidang pra-peradilan yang berlangsung tentunya dari pihak pemohon maupun juga termohon, ini semua diberi porsi yang sama untuk kemudian menyampaikan dalilnya, kemudian menyampaikan gugatannya, mengajukan bukti, menghadirkan saksi, begitu untuk memperkuat dalil masing-masing. Nah, kalau dari Kompolnas sendiri mengawasi jalannya apalagi dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini mengenai penetapan tersangka dari Peggy Setiawan seperti apa Pak Yusuf? Baik, dalam pantauan kami dari awal persidangan pra-peradilan oleh Hakim Tunggal Hakim Eman ini terpantau sampai kesimpulan kemarin itu kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon secara sungguh-sungguh memberikan bukti-bukti terkait dengan pihak pemohon sendiri bahwa ini bukan Peggy yang muaranya tidak sah atau salah tangkap. Dari pihak termohon sendiri telah menjawab yang kita lihat karena ini kan tersangka ya, penetapan tersangka dari pihak termohon dalam pantauan kami semuanya bisa menjawab apa yang dimohonkan oleh pemohon dan termohon dalam pantauan kami memberikan jawaban-jawaban terkait dengan penetapan tersangkanya, tidak menjawab bahwa Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka ini bersalah, tapi hanya memberikan jawaban terkait dengan alasan dan dasar hukum penetapan tersangkanya. Sehingga jawaban-jawaban yang diberikan kemarin itu ya sudah proporsional, hanya tentu kita sepenuhnya serahkan kepada Hakim Tunggal Hakim Eman yang kami pantau juga sepertinya cukup memposisikan netral, independen dan imparsial ya. Kita harapkan
memang putusannya besok memberikan keadilan kepada semuanya. Kami sendiri kepada penyidik setelah pembacaan penyampaian kesimpulan kemarin itu tentu untuk bersiap diri melakukan evaluasi apabila memang dari putusan Hakim Tunggal pra peradilan itu tidak berpihak kepada penyidik, maka tentu harus diterima. Dan tentu sebelum ada putusan itu malah walaupun optimisme itu dimenangkan, tapi tetap kami sebagai pengawas memberikan saran dan masukan untuk dilakukan evaluasi hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan sebelum adanya putusan besok, sehingga apabila ketika itu memang tidak berpihak kepada penyidik alias itu dinyatakan tidak sah penetapan tersangkanya, harus terima dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu yang kami tentu sarankan. Walaupun demikian sepenuhnya kita serahkan kepada Hakim Tunggal Hakim Eman dan kita hormati apapun putusan Hakim Eman. Ini adalah penentuan kepastian hukum yang awal, apakah Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik ini sah atau tidak, biar kita hormati nanti putusan pengadilan dan kita percayakan kepada Hakim Eman untuk seadil-adilnya memutuskannya. Oke, semua mata tinggal menunggu bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman, Mas Heri. Kalau dari mata hukum pidana sendiri, melihat proses yang sudah berlangsung cukup cepat ya Mas Heri, 5 hari dari Senin sampai Jumat, besok Senin kemudian sudah putusan. Dan masing-masing pihak kan mencoba untuk bertahan begitu kan. Yang satu dari pihak pemohon bahwa Peggy Setiawan ini adalah korban salah tangkap begitu ya, tapi dari pihak termohon ini juga, ini semua sudah sesuai prosedur dan memang betul seperti itu. Seperti apa Mas Heri? Kalau kita mau memetakannya mungkin begini, kita bagi dua kutub ya, tim kuasa hukum dan juga dalam hal ini adalah pemohon dan termohon yang diwakili oleh tim Divkum Polda Jabar. Nah dalam konteks tim kuasa hukum ini sepertinya akan mengejar lebih kepada kualitas. Kalau sebelahnya berarti kuantitas, sehingga satu bicara minimum 2 alat bukti saja, yang satu coba menggali kebenaran materialnya. Satu mainnya di prosedural. Nah kalau kita lihat dari opening pertanyaan hakim kepada ahli yang dihadirkan kemarin, itu untuk meyakinkan menurut saya di akhir putusan. Saya nggak mau mengatakan putusannya apa. Setiap orang punya pandangan masing-masing, saya hargai itu. Tapi dalam konteks ini, itu guidance-nya hakim dalam memutus. Ketika dia bertanya, bagaimana sih pra-peradilan itu yang baik? Apakah dia hanya bicara tentang prosedural semata atau dia masuk kepada pokok perkara, kebenaran material? Saya rasa itu kalau mau kita tangkap, sense kita mainkan, itu menurut saya adalah hal ihwal yang nanti akan mendasari putusan di hari Senin. Begitu ya. Kemudian yang agak riskan juga, tapi menurut saya agak dalam praktik saya baru nemukan sekarang. Mungkin ilmu saya yang masih kurang, saya harus banyak belajar dengan Bang Marwan dan Pak Arianto dan dari pihak dari Kompolnas ya. Tapi dalam konteks tadi itu menurut saya di sidang terakhir kan ditanya tanggapan tentang hakim memimpin sidang. Kita bisa ngelihat berapa perspektif, apakah itu perspektif untuk ingin menunjukkan bahwa ada netralitas di sana, walaupun sebenarnya nggak perlu di-mention juga menurut saya, hakim yang dipilih harus berpihak pada keadilan. Keadilan mana nantinya silahkan aja diterjemahkan oleh hakim. Hakim punya kewenangan di situ. Tapi apakah ini karena pressure publik yang begitu luar biasa? Jadi perlu ada disclaimer. Ya, di depan itu disampaikan. Menurut saya agak sedikit aneh. Memang tidak diatur rigid oleh hukum acara dan itu tidak menyalahi aturan. Tapi pelaksanaan dari tindakan itu kan memiliki konsekuensi ya. Menurut saya untuk menjaga marwah hakim, saya rasa tidak perlu ada penyampaian itu. Paling ya kita katakan bahwa ini nanti akan diputuskan, para pihak harap mendengarkan, datang dan lain sebagainya. Agar ada keteguhan sikap di sini. Karena baik Bang Marwan maupun dari tim hukum Polda Jabar harus menerima apapun keputusannya. Res judicata pro veritate habetur. Ini bukan main catur yang ada remis. Tetap harus ada pihak yang dalam konteks ini kalau pidana lebih benar dan salah ya, bukan kalah menang. Tapi dalam pra peradilan mungkin karena setengah hukum acara perdata dan setengah hukum acara pidana, bisa kita katakan ini masalah diterima atau ditolaknya permohonan dari pemohon dalam pra peradilannya. Jadi ini hal yang menurut saya menambah hasanah hukum acara pidana. Kalau kita berpikir husnuzon, berpikir positif ya, menurut saya ini banyak hal baik. Di sini kita akan melihat pengujian juga apakah putusan terdahulu yang digunakan dalam putusan sebelumnya di pengadilan negeri dan seterusnya itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Nah ini bisa jadi momentum untuk katakanlah perkara-perkara yang lain yang serupa.
Sayangnya kita tidak menganut full binding of precedent ya. Kita tidak menganut bahwa kalau ada putusannya bunyinya begini, itu akan diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Nah ini yang jadi persoalan dalam khasanah hukum acara pidana kita juga Mbak Ken. Oke, menarik untuk melihat bagaimana kemudian pengadilan akan menimbang dan memperhitungkan tentunya isi permohonan baik dari pihak pemohon dan juga apa yang sudah ditanggapi oleh pihak termohon. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Ya, menanti putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Bang Marwan, apa kemudian yang membuat yakin sekali lagi poin-poinnya bahwa Peggy Setiawan ini bukan Peggy Peron yang dimaksud dalam kasus Vina dan juga Eki 8 tahun silam? Keyakinan Mbak ya, tadi saya bilang tadi ciri-cirinya udah berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda, semuanya berbeda Mbak. Dan yang bernama Peggy Setiawan, Peggy itu banyak. Ini kan Peggy Peron. Dan saya mendapat informasi terakhir Mbak ya, sebenarnya makanya saya bilang, di sini kita pihak kepolisian harus jeli betul Mbak. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon Mbak, dari orang. Peggy Peron itu memang ada. Dia termasuk dalam geng motor. Ini menurut informasi. Nah seperti ini, informasi seperti ini dikejar. Tapi mereka bilang, kalau geng motor ini mereka ini kuat juga Mbak. Apa namanya, jiwa ininya, jiwa korsanya apa nama istilahnya. Dia nggak bakal menceritakan, tapi informasinya ada, memang ada. Yang bernama yang namanya Peggy Peron, tapi bukan klien kami, Peggy Setiawan, itu Mbak. Oke, baik. Pak Arianto gimana nih Pak? Jadi tanggapannya pihak Peggy Setiawan ini yakin nih bukan Peggy Peron dari tersangka pembunuhan Vina dan Eki? Ya sejak dari mula kan kuasa hukum kan itu dalil yang disampaikan. Tetapi kalau saya melihat putusan ini nanti bagaimana, itu nanti terpulang kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, yang dikatakan tadinya kan kok cerita tentang BAP dan sebagainya. Tapi kan penyidik kemarin menerangkan ini loh bisa kerjakan, mulai dari manggil, nangkep, kemudian bagaimana proses kita menangkap, kita meyakinkan bahwa itu memang tersangka, itu sudah diuraikan gitu. Nah sedangkan kan kalau dari pihak kuasa hukum kan mengatakan bahwa itu salah tangkap dan sebagainya, itu buktinya nggak kualitas, alat bukti apa kayak gitu dan sebagainya. Itu kalau menurut pertimbangan saya, pendapat saya ya, Pak Hakim nggak akan melihat itu. Hakim hanya akan melihat, menilai ini bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ini dari puluhan kan bukti yang ada itu, kira-kira cukup nggak, sudah cukup apa minimal 2 untuk menentukan Peggy sebagai tersangka, itu aja. Bukan Peggy sebagai terdakwa yang karena membunuh dan sebagainya sehingga hasilnya bukti-buktinya harus ada relevan dengan yang didakwakan. Hakim hanya akan menilai kok itu nanti ini menurut saya sih keterangan ini sudah cukup gitu. Ini keyakinan hakim di sini, kita nggak bisa menilai dan nggak bisa mendikte bahwa hakim harus mengabulkan kita punya gitu. Dan bagi penyidik kayak gini nih ya, seandainya nanti ternyata itu dikalahkan ataupun dikabulkan permohonan itu menjadi koreksi bagi penyidik bahwa ternyata tindakan yang dilakukan selama ini masih belum diakui sebagai bukti yang kuat untuk penyidik. Dia pasti akan mencari bukti yang kuat lagi untuk meneruskan penyidikannya gitu. Jadi itu kira-kira prediksi saya ya. Jadi saya menilai ini pra-peradilan ini hakim akan tetap kepada prinsip bahwa pra-peradilan itu hanya memutus mengenai masalah sah atau tidaknya penentuan Peggy sebagai tersangka. Karena memang yang dimohonkan itu gitu. Oke, Bang Marwan gimana nih tanggapannya terhadap yang disampaikan Pak Arianto tadi? Ya, itu kan menurut Pak Arianto kan, sah-sah aja Pak Arianto bicara kayak gitu. Kami kan dari kami kacamata, makanya apa sampaikan Pak Arianto, kita lihat nanti hari Senin. Apapun putusan dari pengadilan, kemarin kami dikumpulin oleh ketua kami, Ibu Sugianti, walaupun kami berkeyakinan 99%, kita lihat berkeyakinan karena dari fakta yang persidangan dan dari fakta hukum yang kami lihat kan, 99% kami yakin ini kalau kami menang, tapi apapun namanya, kami tetap harus siap menerima apapun putusan dari hakim tunggal itu. Paling-paling kita mempersiapkan
langkah ke depannya. Oke, percaya diri tapi siap menerima. Harus siap. Oke. Apapun putusan pengadilan harus siap kita terima. Oke. Pak Yusuf, ini kan semuanya berkutik di pembuktian bahwa Peggy Setiawan betulkah Peggy Peron yang dimaksud atau justru korban salah tangkap. Nah, kalau dari Kompolnas selama ini bekerja melihat proses pembuktian itu juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti apa Pak Yusuf? Ya, kami sebagai pengawas tentu kan memposisikan di dalam pengawasan itu kaitannya dengan penyidikan. Ketika ditetapkan seseorang menjadi tersangka kan tentu kami memposisikan ketika ingin menggali dan meminta klarifikasi mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Kita anggap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka ini ya tidak bisa dituduhkan apapun, termasuk dijadikan tersangka dengan alat dua bukti, sehingga itu akan mendapatkan penjelasan-penjelasan. Dari situ kita akan mendapatkan gambaran. Nah, berdasarkan praktek-praktek di dalam pengujian pra-peradilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian, kita memang melihat ketika penyidik ketika menetapkan tersangka apabila pada aspek materialnya itu masih belum tergambarkan, itu dalam pantauan kami itu kalah gitu. Nah, tapi ketika penyidik ketika menetapkan tersangka walaupun kualifikasinya itu didasarkan pada dua alat bukti, tapi pada aspek materialnya itu sudah bisa digambarkan, itu rata-rata ketika diuji pra-peradilan itu tetap dinyatakan sah. Nah, walaupun demikian tentu dalam kasus penetapan Peggy Setiawan ini dari pihak kuasa hukum selama persidangan pra-peradilan ini kan sebenarnya mengajukan penggalian pertanyaan-pertanyaan yang membuka di dalam fakta persidangan itu, baik itu saksi maupun ahli, itu kan sebenarnya ingin mendapatkan satu gambaran pada aspek material. Nah, hal ini tentu sudah kami sampaikan sebelum adanya pra-peradilan kepada penyidik agar pada aspek material juga sudah bisa tergambarkan, sehingga ini ketika ditetapkan sebagai tersangka benar-benar firm. Nah, inilah tentu yang kita sepenuhnya kita serahkan kepada putusan hakim. Apakah hakim akan melirik sedikit pada aspek materialnya, tentu ini akan mempengaruhi bagaimana putusan. Inilah yang sudah kita sampaikan kepada penyidik. Kami memberikan saran dan masukan ketika ini menetapkan tersangka sudah punya gambaran, tidak hanya dituduhkan salah tangkap, tapi yang ditangkap ini, yang ditetapkan sebagai tersangka ini memang benar-benar sudah sah, tapi pada aspek materialnya sudah bisa tergambarkan. Walaupun seperti ini, kami dalam pantauan pra-peradilan kemarin dari pihak kuasa hukum Polda Jabar memberikan jawaban-jawaban itu tidak sampai untuk bisa menjelaskan bahwa Peggy Setiawan meskipun yang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak dalam arti menjawab sebagai bersalah. Ini yang kami anggap sudah proporsional, sehingga ya kita berharap apapun putusan pengadilan pra-peradilan Hakim Eman ini ya harus diterima. Kami juga sudah sangat senang tadi dari kuasa hukum juga apapun putusan dari pihak Hakim Eman ini ya harus diterima. Tentu kedua belah pihak harus menerima apapun putusannya. Apabila penyidik dikalahkan dalam putusan ini, tentu kami sudah bersaran perlu dilakukan evaluasi dan kelemahan-kelemahan sebelum adanya putusan itu, sehingga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Mas Heri, apa sih yang akan mempengaruhi seorang hakim kemudian bisa memiliki keyakinan untuk mengambil putusan? Nah, dalam putusan yang baik itu menurut saya berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah harusnya kita melihat nanti pertimbangan hukum hakimnya. Apakah sudah mempertimbangkan kehadiran kedua belah pihak secara utuh dengan menghadirkan ada saksi, ada ahli. Jangan-jangan dihadirkan tapi kemudian tidak dipertimbangkan. Atau bunyi dari putusannya tidak sama sekali menyentuh faktanya. Kita tidak mengharapkan itu tentunya. Dan yang paling penting nanti adalah what next-nya Mbak Ken. Bahwa yang kita khawatirkan begini, ketika masih sama-sama ngotot katakanlah, bayangan saya, Divkum masih ingin lanjut, untuk tim penyidik masih ingin melanjutkan proses ini, tapi kemudian ini ternyata bersoal masalah alat bukti, dan ketika mau dilimpahkan ke kejaksaan bukan menolak ya, tapi kemudian mengirimkan P19 lagi, ini kan akan terus sampai mungkin kiamat baru akan berhenti, Mbak. Nah, bagaimana tentang kepastian hukum seseorang, status seseorang di sana? Nah, dalam konteks konstruksi hukum acara
pidana, khususnya pra peradilan, memang kadang banyak hal yang kita nggak bisa mengatakan secara tegas bahwa ini adalah role model dalam pelaksanaan hakikatnya hukum acara peradilan pidana, khususnya dalam pra peradilan. Akan dikembalikan kadang lebih kepada nuansa kebatinan hakim, keyakinannya. Nah, ini kan untuk meyakinkan seseorang hanya hakim itulah yang tahu dengan Tuhannya kan. Kita di luar ini nggak bisa menilai. Bahkan sampai pada putusan besok hari akan dibacakan, katakanlah jam 9, 8.59 aja masih ada yang nggak tahu nih. Pasti apa putusan dari hakim. Ini yang menurut saya penting adalah ketika kita mulai yakin dan percaya menegaskan arah dari konstruksi hukum acara peradilan pidana kita, khususnya pra peradilan. Apakah kemudian hanya bersoal masalah prosedural saja? Atau ketika bicara penetapan tersangka, ini berbeda dengan objek pra peradilan yang lain. Karena di objek pra peradilan dalam pasal 77 kan banyak ya, disertasi saya khusus tentang pra peradilan soalnya. Jadi ketika bicara dalam hal itu, saya bicara dalam konteks penelitian juga. Ini yang kemudian jadi sulit adalah ketika mengejawantahkan itu dalam ranah praktik. Kita ini mau ikut role yang mana ini? Jangan sampai nanti, harapan saya nggak begini ya, bahwa ketika ingin menjatuhkan putusan sesuai nilai rasa saja, tanpa ada barometer parameter yang jelas. Jadi kita nggak hanya bicara pada kasus Peggy, Mbak Ken, orang yang berusaha berjuang di pra peradilan, baik pihak pemohon maupun termohon, ini juga akan harus mendapatkan kepastian dari segi prosedural. Mungkin ke depan ini menurut saya wacana untuk merubah khususnya pra peradilan ya, konstruksi ini harus dipertegas. Jangan terlalu banyak ruang terjemahan bebas begitu, tapi mulai ada hal yang jadi parameter tadi menurut saya sehingga kita bisa menyepakati hal itu. Oke, harus ada parameter yang jelas ketika seorang hakim kemudian memiliki keyakinan begitu ya Mas Heri. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagaimana kemudian masing-masing pihak baik bagi pemohon maupun juga termohon ini menghadirkan bukti-bukti yang kemudian sahih, dianggap ini bisa mempertanggungjawabkan, bisa menjawab dan meyakinkan hakim juga untuk mengambil putusan. Sesaat lagi kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Ya, Hakim Eman Sulaiman tentu sedang menimbang dengan bijaksana ya, kita harapkan untuk bisa mengambil putusan hari Senin besok terhadap nasib dari Peggy Setiawan. Tapi Bang Marwan, kalau kita bicara seberapa sahih sih kemudian bukti-bukti yang coba dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan, Bang Marwan dan juga teman-teman untuk meyakinkan bahwa Peggy Setiawan ini bukan Peggy Peron yang dimaksud dan juga menjadi korban salah tangkap. Kemarin itu di ahli Pak ya, ahli pihak kami, sudah jelas kok saya tanya. Untuk ini bagaimana? Karena salah orangnya kan, ini bukan Peggy, yang DPO adalah Peggy Peron. Sementara kami Peggy Setiawan, bagaimana statusnya? Menurut ahli kami harus digugurkan, tersangkanya harus digugurkan dan Peggy Setiawan harus dibebaskan. Dan kami bisa menunjukkan, di berkas-berkas kami juga, kami mengatakan kalau itu memang salah tangkap, sudah jelas semuanya Mbak, sudah jelas semuanya kalau itu. Tapi apapun namanya, kata hakim kemarin kan bukan terbaik untuk pemohon, bukan terbaik untuk termohon. Terbaik untuk Indonesia, ya kita lihat aja nanti. Apa putusan dari hakim, kita semua harus patuh, kita ikuti. Seberapa yakin sih Pak Bang Marwan atas ahli yang dihadirkan kemarin itu? Saya yakin banget, 99%. Sampai sekarang masih 99%. Apa dasar yang kemudian membuat pihak Peggy Setiawan begitu yakin bahwa apa yang diungkapkan ahli yang dibawa ini kemudian juga bisa mempengaruhi bagaimana putusan hakim nanti? Kami kemarin juga mendatangkan saksi fakta Mbak ya. Yang malam itu kejadian perkara itu seperti si Bondol itu. Bondol itu kan diantar oleh si Peggy Setiawan itu ke naik angkot. Bondol itu nyampai di tempat kejadian perkara itu jam 11. Dia melihat ada kerumunan orang. Secara logika aja Mbak ya. Si Bondol aja udah nyampai di sana jam 11. Nggak mungkin dong Peggy Setiawannya pergi ke sana. Itu banyak fakta-fakta sebenarnya Pak. Yang bisa sebenarnya dari hakim ya. Semoga hakim ini dari Asmaul Husna Pak ya. Artinya bijaksana. Semoga Hakim Eman ini bijaksana. Dan apapun putusannya kami siap untuk menerimanya. Oke, baik. Pak Arianto, itu tadi yang coba dihadirkan oleh pihak Peggy Setiawan, bagaimana menghadirkan kemudian saksi. Tadi juga Mas Heri sempat menyinggung kalau kita bicara mengenai pihak pemohon nampaknya lebih ke kualitas, tapi kalau dari Polda Jawa Barat lebih ke kuantitas. Nah Pak Arianto melihat seperti apa kemudian bukti-bukti yang juga sudah dihadirkan, saksi-saksi ahli yang juga sudah dihadirkan oleh pihak Polda Jawa Barat?
Kalau pandangan saya ya, Polda Jabar sudah memberikan bukti-bukti yang banyak, kuantitasnya tinggi ya itu ya. Cuman bukti-bukti itu kan disangkal oleh dari pihak pemohon. Nah ini ya tinggal nanti lihat saja bagaimana keyakinan hakim, apakah bantahan-bantahan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum itu kemudian menganulir alat-alat bukti ataupun bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik itu. Kalau hakim menganggap itu ternyata ini bukti banyak ini tapi tidak berkualitas dan tidak membuktikan, ya mungkin bisa jadi itu diterima permohonannya. Tetapi kembali kepada ini ya, jadi gini, apa yang diajukan oleh kuasa hukum kan ini coba masuk akal nggak, ini buktinya alibi kan, suatu alibi. Alibi itu kan keterangan saksi juga, gitu loh. Bukan scientific crime investigation itu, bukti-bukti yang bisa tidak terbantahkan gitu. Nah itu kan bisa ditafsirkan kayak gitu. Saya kira di sini nanti ya Pak Hakim tadi kan mengatakan Pak akan memilih keadilan untuk Indonesia, itu beliau pasti hati-hati karena ini kasus ini dilihat oleh orang banyak dan citra daripada pengadilan kita itu, penegakan hukum kita ini dalam kasus ini dari dulu kan sudah dipertanyakan. Uang sudah putusan inkrah saja kan sekarang dianggap itu putusan inkrah nggak benar kan gitu kan. Nah, itulah maka saya pikir Pak Hakim ini semacam tadi oleh Pak Eri ada terobosan baru itu ya, kok ditanyakan tanggapan itu untuk menunjukkan bahwa Pak Hakim itu netral gitu, saya kira gitu. Tapi kembali Pak, siapa yang menang nanti kalau menurut saya tinggal nanti lihat aja. Saya tidak membandingkan antara kualitas dan kuantitas ya, tapi tinggal penafsiran hakim, apakah alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu dianggap cukup lebih daripada 2 ya, kan sekurang-kurangnya 2 itu untuk menentukan Peggy sebagai tersangka loh ya. Itu hanya itu aja. Ataukah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik itu dianggap tidak cukup karena dibantah oleh pemohon. Pandangan saya cuma gitu, bisanya nggak bisa menentukan pasti bisa apa tidak gitu. Karena ini keyakinan hakim yang kita takar ini gitu loh. Di mana seperti Pak Edi dia katakan beliau mau pakai yang teori yang mana nih? Gitu kan, karena penafsirannya kan macam-macam penafsiran hukum itu. Gitu. Pak Arianto, tapi menurut Bang Marwan dan kawan-kawan ini di persidangan fakta-fakta saintifik itu tidak terlihat, seperti apa Pak Arianto? Siapa? Dari penyidik maksudnya? Ya. Ya kalau itu sekarang scientific crime investigation itu kan macam-macam Mbak, ada dokumen, ada keterangan visum. Padahal ya kemarin kalau nggak salah itu di dalam yang disampaikan oleh dari penyidik itu ya, dia kan menyampaikan bahwa ini juga bermula daripada kasus yang 2016 kan itu. 2016 itu sudah ada melewati otopsi dan sebagainya. Ya, sudah ada crime investigation, scientific investigation itu ada. Nah ini mengacu kepada yang dulu kan, karena putusan itu dianggap masih tidak dibatalkan, nah itu masih valid, dianggap sebagai suatu alat bukti yang sudah terkumpul dulu gitu. Adapun kemudian itu saksian dicabut dan sebagainya itu terserah nanti. Tinggal Pak Hakim ini nanti menentukannya mau pakai model yang mana gitu. Setelah saya sih kayak gitu ya. Karena masing-masing menganggap dirinya benar gitu kan. Pihak penyidik sudah mengaku wah sudah pasti cukup lah. Sementara pihak kuasa hukum mengatakan itu buktinya nggak masuk akal, tidak kurang saintifik lah itu, dan banyak alibi yang bisa mematahkan itu semua itu. Kira-kira itu ya. Jadi kembali lagi ini masalahnya masalah penafsiran hakim untuk menentukan apakah cukup bukti yang dikumpulkan oleh penyidik ketika menentukan Peggy sebagai tersangka. Itu tok saja itu. Baik. Ya, Pak Yusuf, ini kan kalau sidang pra-peradilan ini kita bilang tinggal menghadirkan ya pembuktian-pembuktian baik itu dari pihak Polda Jawa Barat bahwa semuanya sudah sesuai prosedur, bahwa Peggy Setiawan ini Peggy Peron yang dimaksud. Tapi sebelumnya Kompolnas kan juga sudah bekerja. Kalau dari penglihatan ataupun temuan Kompolnas terhadap apa yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, ini semuanya sudah sesuai prosedur, ada scientific crime investigation yang memang sudah dilakukan dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Pantauan Kompolnas terakhir kita tanggal kemarin itu 21 Juni ya, dalam pemantauan langsung memang apa yang dilakukan oleh pihak penyidik itu sudah cukup banyak, dan dari apa yang sudah kami pantau ada juga yang dalam proses rencana-rencana tindak lanjut. Barangkali rencana-rencana tindak lanjut itu
yang ada di dalam berkas yang sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum itu akan menjadi petunjuk itu kalau pada saat tanggal 21 itu karena sudah dilimpahkan, apabila itu rencana-rencana tindak lanjutnya belum dilakukan, dugaan kami itu akan menjadi petunjuk. Yang kedua, kita kembali ke pra peradilan, kan dari pemohon kan mendalilkan dan sudah membuktikan di dalam fakta-fakta persidangan. Nah, dari pihak termohon sendiri, Polda Jabar, memberikan jawaban-jawaban. Sejauh pantauan kami, apa yang telah disampaikan oleh pihak Polda Jabar itu ya menjawab alasan dasar penetapan tersangka itu didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Nah, alat bukti yang disampaikan ke sidang Prapit kemarin itu sudah terlihat disampaikan. Apakah ini akan dipertimbangkan oleh hakim? Inilah yang kita serahkan kepada hakim. Kami sendiri tentu apabila melihat konstruksi permohonan Prapit yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan sendiri, memang ada hal-hal yang krusial yang itu bisa hakim putusannya membatalkan penetapan tersangka apabila apa yang didalilkan oleh pihak pemohon kaitannya belum pernah dimintain keterangan sebagai saksi ketika ditangkap langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apabila itu dikaitkan dengan alibinya, tentu ini terkait dengan proses perjalanan 8 tahun yang lalu, karena di dalam putusan pengadilan itu kan sudah 8 tahun yang di situ disebutkan sebagai DPU Peggy alias Peron. Apabila hakim memberikan pertimbangan menarik ke ini menurut analisis kami menarik ke belakang 8 tahun yang lalu, maka kita bisa menduga-duga keberpihakannya ada pada Peggy Setiawan yang itu hakim bisa membatalkan penetapan tersangka atau ada terobosan hukum baru karena jawaban apa yang dinyatakan oleh Hakim Eman kemarin untuk Indonesia barangkali ada sesuatu yang sifatnya mengkoreksi hukum. Nah, tentu ini yang kita tunggu. Nah, kami sendiri sebagai pengawas kepolisian, apapun putusan itu tentu sudah punya hal-hal yang harus dievaluasi. Apabila itu pun kita andaikan putusan Hakim Eman itu berpihak kepada penyidik, proses selanjutnya masih panjang. Berkas harus lengkap di jaksa penuntut umum terkait dengan alibi yang dikonstruksi dari pihak Peggy Setiawan itu juga masih bisa terbuka ada saksi-saksi baru yang pada saat ini belum mengemuka dari pihak Peggy Setiawan sendiri. Itu bisa terjadi. Nah, apabila di dalam proses persidangan pokok perkara nanti ketika pun pada saat ini dinyatakan sah, apabila jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang ini ditetapkan terdakwa berada di Cirebon pada tanggal 27 Agustus itu, di mana dari kuasa hukum ketika menyampaikan pembelaan berada di Cirebon dengan bukti seperti ini, itu bisa terjadi. Ini kan belum muncul. Jangan-jangan dari pihak kuasa hukum sendiri masih menyembunyikan. Ini yang tentu kami sampaikan ke pihak penyidik, karena ketika pun putusan Hakim Eman pra peradilan ini katakanlah kita mengandai berpihak kepada penyidik menetapkan bahwa penetapan tersangka itu sah, tapi proses perjalanan ini masih panjang terkait dengan apakah Peggy bersalah atau tidak. Karena itu kaitannya dengan alibi yang harus bisa dipatahkan di dalam dakwaan nanti. Baik, Mas Heri, kalau kita melihat seberapa sahih sih sebenarnya alat-alat bukti dan juga mungkin ahli-ahli ya yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan. Nah, bagaimana kemudian hakim atau hukum sendiri memberi poin terhadap bukti-bukti yang dihadirkan itu? Iya, menurut saya begini, kita lingkupi saja ya bahwa fokus hakim harus hanya dari persidangan. Jadi yang di luar itu diabaikan. Pendapat publik dan lain sebagainya itu dienyahkan. Tinggal hakim berani dan harus terpaksa dalam tanda petik karena memang limitnya adalah hari Senin untuk putusan, ya mengambil apa yang kemudian tersampaikan di muka pengadilan saja, tidak lebih dari itu. Dan saya tambahkan tadi katanya kan putusannya tidak berpihak, tidak hanya terbaik bagi pemohon, tidak terbaik untuk pemohon, tapi juga terbaik untuk Indonesia. Yang perlu saya tambahkan mungkin bukan hanya itu, bukan titik di situ ya. Tapi lebih ekstrimnya putusan ini harus ekstrim kiri atau kanan. Dia jangan di tengah-tengah. Jangan seakan-akan ingin mengakomodir satu dan dua hal. Kita nggak akan belajar banyak dari pra peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Jadi dia harus ekstrim kiri atau kanan sehingga kita bisa kemudian belajar dari kasus ini, ada lesson learned yang kita tangkap.
apa. Dan yang terakhir adalah semoga Tuhan Yang Maha Esa kemudian membimbing langkah hakim kita untuk menentukan nasib seseorang di sana, ataupun apa tindakan penyidik yang sudah dilakukan, sehingga ini tidak kemudian jadi fitnah ketika seorang penyidik ingin melakukan proses penegakan hukum dan kemudian akhirnya jadi takut gara-gara kemudian ada stempel negatif yang melekat. Nah, ini harus dienyahkan dari situ, dan kalau memang bukan Peggy Setiawan pelakunya, tidak perlu menunggu sampai pokok perkara. Sehingga kita akan melihat ini dari sudut netralitas, karena bicara tentang hak asasi manusia merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Oke. Gitu, Mbak. Baik. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya, lalu seperti apa dampak dari putusan Hakim Eman Sulaiman atas nasib Peggy Setiawan termasuk dalam kelengkapan P21 nanti di Kejaksaan apabila ternyata ditolak ya. Tapi dibahas usai jeda pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana nasib dari Peggy Setiawan yang menanti putusan Hakim Eman Sulaiman Senin besok. Pak Arianto, ini kita masih belum tahu ya apa yang kemudian menjadi putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Tapi tentunya putusan ini akan memberikan efek domino ke belakang juga. Ketika kemudian gugatan dari pihak Peggy Setiawan ini dikabulkan, ini justru menjadi pertanyaan bagaimana nasib juga tersangka-tersangka lain kemudian yang lain-lain yang sudah menjalani persidangan atau sudah menjalani pidananya. Tapi ketika kemudian ditolak, ini juga ada proses lanjutan P21 yang masih kita nantikan di Kejaksaan. Bagaimana Pak Arianto? Ya, ini kan pra-peradilan ini kan hanya bagian kecil daripada satu episode ya, suatu penyidikan yang panjang ini. Nah, sekarang diperadilan, kemudian taruhlah nanti seandainya polisi itu, penyidik itu dikalahkan, permohonan daripada pemohon itu dikabulkan sehingga dinyatakan bahwa ini tidak sah kan gitu kan. Ini hanya si Peggy ini aja yang dinyatakan tidak sah. Tetapi penyidik selama putusan yang 2016 itu masih ada dan belum dibatalkan oleh PK, itu masih menjadi kewajiban penyidik untuk mencari tersangka yang namanya Peggy itu, Peggy Peron atau siapa. Nah, selama ini padahal penyidik kan sudah mencoba membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini adalah Peggy yang dimasukkan di dalam putusan yang dulu itu ini disebut Peggy Peron itu kan. Dengan keterangan-keterangan yang disampaikan kemarin pada waktu memberikan keterangan di pengadilan di pra-peradilan ini. Saya memantaunya begitu gitu. Jadi intinya kalau seandainya ini ya, kemudian ini dihentikan itu, oke silakan kepada Peggy Setiawan ini sementara dihentikan karena tidak cukup bukti untuk itu. Tapi penyidik masih punya kewajiban untuk mencari si Peggy Peron yang dulu dari keputusan yang sudah ingkrah itu sebagai pelakunya kan gitu. Diteruskan pasti akan cari bukti-bukti lain untuk menentukan bahwa ini Peggy yang dimaksudkan di dalam putusan yang dulu itu gitu. Jadi bukan penyidik itu dendam ya untuk mempidanakan Peggy yang sekarang ini dipaksakan menjadi tersangka. Enggak. Karena selama ini penyidik kan melihat bahwa apa yang Peggy Setiawan ini sudah ditelisik itu adalah itu yang dulu dimasukkan di dalam Peggy yang dulu itu, keterangan Dirman misalnya. Saya teman kelasnya. Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan nggak bisa disangkal kayak gitu. Itu yang dikumpulkan oleh penyidik selama ini. Tapi kalau itu kemudian dianulir oleh hakim bahwa itu bukan kurang cukup bukti, ya nggak apa-apa, silakan aja. Ini batal, tapi nanti pasti akan ada penyidikan lanjut untuk mencari yang mana Peggy Peron yang sesungguhnya itu gitu. Nah, nanti ada dapat lagi, mungkin ya Peggy Setiawan ini lagi masuk lagi jadi tersangka lagi kalau seandainya mendapatkan bukti awal yang cukup untuk menentukan dia sebagai tersangka. Prediksi saya kayak gitu. Jadi ini bukan masalah dendam polisi memaksakan ini menjadi tersangka sehingga orang nggak bersalah kemudian dijadikan terdakwa itu. Penyidik selama ini melakukan penyidikan itu tidak arahnya kepada dendam untuk mencari orang itu untuk dipenjarakan tanpa salah. Tapi berdasarkan dari keterangan yang didapat ya, yang dianggap itu sebagai bukti permulaan yang cukup, itu diteruskanlah penyidikan itu. Karena kalau tidak, ya polisi itu berdosa karena berarti dia menyembunyikan sesuatu tersangka dong gitu.
Jadi kira-kira begitu jalan pikirannya penyidik itu dari pengalaman saya yang nggak tahu kalau yang dari orang lain gitu. Jadi ini adalah satu rangkaian panjang ya untuk menguak yang dulu tahun 2016 itu sebetulnya apa yang terjadi. Putusannya kayak gitu dan kemudian yang dicari itu sekarang kemana orangnya itu gitu. Itulah kira-kira arah daripada proses yang kita pantau selama ini. Oke, Bang Marwan sudah tidak sabar menanggapi. Silakan Bang Marwan. Baik, saya menanggapi apa disampaikan Pak Arianto itu ya. Pak Arianto gini Pak Arianto, saya sebenarnya mau tanda tanya ke Polda Jawa Barat ini. Polda Jawa Barat ini tidak konsekuen Pak Arianto. Ini mengatakan dulu kan DPO itu kan ada 3. Satu Peggy Perong, yang kedua Dani, yang ketiga Andi. Waktu jumpa pers dulu dia mengatakan si Andi dan si Dani adalah fiktif. Nah sementara kemarin menanggapi gugatan kami, dia mengatakan disebut 3 orang. Ada si Dani, ada si Andi, ada si Peggy Perong. Loh yang mana? Jangan maksud saya gini loh. Kasihan sama masyarakat Pak Arianto. Yang benar tuh yang mana? Yang apakah fiktif atau dinaikkan lagi? Bagaimana gitu loh. Nah mengenai tadi Peggy Perong itu yang harus dicari Pak Arianto. Bisa nggak kemarin, kami sangat menyayangkan Pak Arianto. Kenapa tidak ada mendatangkan saksi fakta yang mengatakan kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Perong? Nggak ada. Sampai sekarang ini nggak ada Pak Arianto. Nggak ada. Baik, Pak Arianto silakan. Ya ini bukan sandiwara Pak Marwan. Ini adalah suatu proses hukum gitu loh Pak. Polda Jabar penyidik dari penjelasan yang saya sampaikan ini. Dia berusaha menjelaskan bahwa dia adalah berkewajiban untuk mencari Peggy Perong itu kan. Dulu disebutkan Peggy Perong karena putusan pengadilan kayak gitu. Nah, kemudian setelah ditelisik itu ternyata yang namanya Peggy Setiawan ini adalah orang yang dianggap sebagai Peggy Perong pada putusan yang dulu itu. Untuk itu ya itu fiktif atau dan sebagainya itu saya pikir itu nggak penting ya dikatakan gitu ya. Ya katakan karena yang ngomong istilah fiktif itu kan sebetulnya tadi kan mengatakan gini itu. Karena dulu para tersangka itu, terdakwa itu mengatakan kemudian mencabut Pak sebetulnya 3 itu yang ada cuma 1 ini gitu. Itulah yang kemudian dia meminjam kata-kata daripada si saksi itu, penyidik ngomong gitu. Adapun kemudian menunjukkan 3 orang lagi nggak usah diperdebatkan gini. Yang penting begini Pak ya. Sementara ini penyidik Polda Jabar sudah berusaha mencari saksi-saksi, macam-macam ya, saksi dari keterangan saksi maupun dari bukti-bukti dokumen, ijazah dan sebagainya untuk meyakinkan bahwa itu Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan ini. Itu yang ingin disampaikan kepada Pak Hakim ya, dari yang disampaikan dalam berkas perkara itu bahwa menunjukkan bahwa penyidikan itu tidak ngawur, tidak langsung asal tangkap orang yang nggak bersalah kemudian kok akan dipenjarakan, tidak Pak. Bukti-bukti awal yang diterima oleh dikumpulkan oleh penyidik itu ya itu sehingga dia berkesimpulan seperti itu. Kalau ini dianggap salah kesimpulannya ya pasti nanti penyidik akan mencari lagi bukti yang lebih kuat lagi untuk menentukan apakah ini memang salah tangkap atau ada Peggy Perong yang lain yang belum tertangkap gitu. Jadi intinya jangan dianggap kita dendam ya, sama sekali tidak. Ini penyidik sudah mengumpulkan barang bukti, itulah yang ada, kemudian disajikanlah di dalam persidangan ini gitu. Oke, singkat saja Bang Jadi Marwan. gitu. Jadi gini Pak Arianto ya, saya menanggapi yang sampai Pak Arianto. Kalau memang penyidiknya profesional, itu kan katanya di waktu habis terakhir pengeroyokan itu kan katanya diantar pakai motor tuh. Otomatis kan ada darahnya korban itu di bajunya Peggy. Kalau memang ada di bajunya Peggy Setiawan, hasil tes DNA-nya mengatakan itu darah korban, good, gak ada masalah. Ataupun sidik jari. Ini nggak ada Pak Arianto, nggak bisa Pak Arianto. Oke, baik. Itulah itu Anda mengatakan penyidik nggak profesional, tapi menurut saya itu Anda itu pengacara yang tidak profesional Pak. Tidak bisa menempatkan bagaimana suatu teori itu begini, kemudian penafsiran Anda begitu. Kalau saya justru mengatakan gitu. Ya Pak Arianto, Bang Marwan, kita tentu nanti giliran Hakim Eman Sulaiman ya yang akan menimbang ini semua, Mas Heri. Tapi kalau kemudian melihat apa yang sudah berlangsung di pra-peradilan, ini nanti putusan Hakim Eman Sulaiman juga akan memberikan dampak dong pasti. Lanjutannya, termasuk tadi yang sudah sempat disinggung oleh Mas Heri di awal soal bagaimana kelengkapan P21. Bila dan apabila ternyata gugatan dari pemohon ini apakah nanti akan dikabulkan atau justru ditolak, bagaimana Mas Heri? Ya, karena bicara sistem peradilan pidana, pra-peradilan kan termasuk dalam konteks menguji salah satunya sekarang objek perluasannya adalah penetapan tersangka.
maka kita akan bicara membedakan mana menemukan tersangka dan bagaimana menetapkan tersangka. Ini agar nggak bias dan umum saja saya sampaikan. Menemukan tersangka itu fisiknya, tapi menetapkan tersangka berarti ada serangkaian proses yuridis. Tinggal kita lihat mana yang nanti akan dipertimbangkan hakim. Apakah tindakan dari tim Divkom Polda Jabar itu dibenarkan atau pernyataan yang diajukan oleh pihak pemohon dalam permohonan di pra peradilan ini. Agar kalau saya bisa menjelaskan panjang, tapi nanti dikira memihak salah satu. Saya menjaga nuansa kebatinan dari setiap orang yang punya keyakinan. Walaupun banyak pengamat hukum juga yang kalau ditanya prosentase dan sebagainya menjawab, tapi saya memilih untuk tidak menjawab itu. Tapi kita akan menunggu hasil dari putusan. Cuman tadi saya katakan kalau menetapkan tersangka begini, kalau dia menemukan tersangka itu hanya fisiknya saja. Nah, kalaupun ada proses misalnya revisi terhadap tersangka ataupun dari DPO-nya, nah itu harus tetap melalui pendekatan yuridis. Tinggal diuji saja sudah dilakukan atau belum, memenuhi kualifikasi atau tidak, gitu saja. Oke, Pak Yusuf mungkin menutup ya, kalau kita bicara mengenai dampak efek dari putusan Hakim Eman Sulaiman, kita masih menunggu putusan, tapi juga nampaknya perlu mempersiapkan atas putusan yang nanti akan diambil ketika kemudian gugatan dari pemohon ini dikabulkan. Ini kan justru mungkin nanti akan menimbulkan lalu bagaimana nasib dari tersangka lain yang juga sudah menjalani pidana, atau ketika ditolak bagaimana pula langkah menuju P21 di kejaksaan. Yang pasti apapun putusan Hakim Eman pra peradilan bukan akhir sebuah cerita atau belum akhir sebuah cerita. Apakah putusan itu berpihak mengabulkan pemohon atau berpihak kepada Polda Jabar, itu belum akhir sebuah cerita. Yang kedua, kalau kami catatkan dua hal pokok yang dimohonkan dari pihak Peggy Setiawan. Pertama soal prosedur, yang kedua bukti-bukti, alat bukti yang menetapkan Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron yang disebut di putusan pengadilan kemudian ditetapkan tersangka. Dalam bahasa Bang Heri tadi itu kaitannya dengan proses menemukan dan menetapkan. Jadi kami melihat ada dua hal yang penting kaitannya dengan putusan Hakim Eman besok. Apakah mempertimbangkan prosedur yang harus dipanggil dulu seperti itu, atau langsung fokus kepada alat bukti. Karena kan tersangka yang disematkan kepada seseorang itu kan seseorang itu didasarkan. Nah, bunyinya kan di dalam KUHP itu ketika mendefinisikan tersangka itu kan berdasarkan bukti yang cukup. Nah, dan itu dulu patut diduga pelaku tindak pidana. Jadi dua hal ini, apakah hakim besok itu mempertimbangkan prosedur yang itu dipersoalkan oleh pemohon, atau dua-duanya, atau pada alat buktinya. Ini alat buktinya belum cukup sehingga dinyatakan sah, atau dipandang prosedurnya tidak dipertimbangkan, tapi Pak Yusuf, pertimbangannya ada pada alat buktinya sudah cukup sehingga berpihak. Sekali lagi, apapun putusannya dalam pantauan Kompolnas nantinya, ini belum akhir dari sebuah cerita. Oke, baik. Alat bukti dan kesaksian sudah dihadirkan di persidangan, tinggal kebijaksanaan dan tuntunan Tuhan untuk bisa mengambil putusan dari Hakim Eman Sulaiman yang akan disampaikan Senin depan. Terima kasih Mas Heri, Bang Marwan, Pak Arianto, dan juga Pak Yusuf malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.